Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, sebelumnya nama saya Sherlina dengan nomor NIM 2892450013. Berikut ini adalah video presentasi untuk memenuhi ujian tengah semester mata kuliah Ekonomi Manajerial dengan dosen pengampu Ibu Wina Sarikusumaning Tias, SIP, SEMM. Untuk presentasi kali ini, saya akan membawakan materi yang berjudul dengan ramalan permintaan. Adapun materi yang akan kita bahas yaitu ada peramalan kualitatif, teknik penghalusan, analisis deret waktu, model ekonometrika, dan peramalan input-output. Oke, kita akan masuk ke pembahasan yang pertama yaitu peramalan kualitatif. Peramalan kualitatif bersifatnya itu subjektif dan membutuhkan penilaian dari para ahli. Peramalan kualitatif sering digunakan dalam situasi di mana hanya ada sedikit atau bahkan tidak ada data histori yang menjadi dasar peramalan. Contohnya yaitu ketika hendak melakukan produk baru tetapi tidak memiliki data historis. Dalam situasi ini, perusahaan mungkin menggunakan pendapat dari staf ahli penjualan atau pemasaran untuk memperkirakan penjualan produk secara subjektif gitu ya, teman-teman. Beda lagi dengan produk yang sudah kita pasarkan gitu. Kita kan sudah tahu ya produk ini tuh digemari oleh kalangan apa dan lebih laris penjualannya tuh di kalangan seperti apa gitu, karena sudah memiliki histori sebelumnya. Oke, lanjut ke materi selanjutnya yaitu ada teknik peramalan kualitatif. Yang pertama yaitu ada juri opini eksekutif, pendapat dari sekelompok kecil eksekutif atau top management. Yang kedua yaitu ada survei pasar dengan kuesioner atau wawancara. Yang ketiga yaitu gabungan tenaga penjualan. Tenaga penjual merupakan sumber informasi yang baik terkait permintaan konsumen. Nah, karena kan jika kita sudah mempunyai pengalaman gitu ya untuk berjualan, kita pasti sudah tahu gitu seperti apa teknik pemasarannya gitu dan apa nih yang konsumen tuh mau gitu. Makanya itu kita butuh informasi sebanyak-banyaknya gitu. Ketika kita survei ke pasar, menemui setiap penjual-penjual di sana gitu. Nah, yang keempat itu metode uji pasar hasil survei tenaga marketing. Yang kelima yaitu analogi historis berdasarkan pola data masa lalu dari produk yang akan didistribusikan. Analogi historis berdasarkan pola data masa lalu dari produk yang akan disubstitusikan. Selain teknik, tentunya ya, jika seorang pengusaha mempunyai perusahaan pasti punya metode juga nih peramalan mana yang dipilih gitu, metodenya seperti apa gitu. Nah, ada juga nih beberapa metodenya yaitu seperti biaya persiapan peramalan dan keuntungan yang dihasilkan dan penggunaannya, terus jangka waktu dalam pembuatan keputusan, terus juga ada periode waktu peramalannya nih ya, jangka pendek ataupun jangka panjang. Terus ada tingkat akurasi yang dikehendaki, terus ada kualitas dan ketersediaan data, dan juga ada tingkat kerumitan hubungan yang akan diramalkan gitu. Tingkat kerumitannya tuh seperti apa dan bagaimana gitu ya. Slide selanjutnya yaitu ada analisis deret waktu. Analisis deret waktu adalah metode peramalan yang digunakan untuk memahami tren, pola musiman, dan fluktuasi dalam data historis. Ini mencakup konsep-konsep seperti moving average, exponential smoothing, dan dekomposisi deret waktu. Sebab terjadinya fluktuasi. Jadi kenapa bisa terjadi fluktuasi di dalam data deret waktu? Yaitu tuh sebabnya ada trend scalar, terus fluktuasi siklis, terus ada variasi musiman. Maksud dari tren itu begitu paling sederhana dari analisis deret waktu adalah memproyeksi tren masa lalu dengan meletakkan suatu garis lurus pada data, baik secara visual ataupun lebih persis lagi dengan analisis regresi. Apa sih yang dimaksud dengan variasi musiman? Nah, yaitu dengan mempertimbangkan ketertarikan variasi musiman, kita juga dapat memperbaiki perkiraan penjualan listrik dalam kata secara signifikan. Kita dapat melakukan ini dengan menggunakan metode rasio trend atau ratio to trend atau dengan menggunakan variabel dummy.
Selanjutnya masuk ke proses analisis deret waktu. Dalam analisis deret waktu, proses baku yang harus dilakukan adalah 1. Memetakan nilai atas waktu. Hal ini dilakukan untuk menelaah kestasioneran data. Sebab jika data tidak stasioner, maka harus didistasionerkan melalui proses stasioneritas. Yang kedua, yaitu menggambarkan kolegram atau gambar fungsi autokorelasi untuk menelaah apakah autokorelasi signifikan atau tidak dan perlu tidaknya proses diferensi dilakukan. Jika autokorelasi data tidak signifikan, analisis data cukup menggunakan analisis regresi sederhana data atas waktu. Sedangkan jika signifikan harus menggunakan analisis regresi deret waktu. Jika data ditransformasikan, maka proses pemetaan data dan penggambaran kolegram sebaiknya dilakukan juga pada data hasil transformasi untuk menelaah apakah proses transformasi ini sudah cukup baik dalam upaya menstasionerkan data. Yang ketiga, jika data kolegram disimpulkan bahwa autokorelasi signifikan, maka bangun model regresi deret waktu dan lakukan penaksiran baik dalam kawasan waktu maupun kawasan frekuensi. Yang keempat, yaitu lakukan proses peramalan dengan metode yang sesuai dengan kondisi data dan untuk mendapatkan hasil yang memuaskan. Sebaiknya gunakan metode Bock-Jenkins. Jadi metode Bock-Jenkins ini adalah metodologi peramalan time series atau deret waktu yang menggunakan data historis untuk memprediksi nilai masa depan. Jadi metode ini fokus pada hubungan antara nilai saat ini dan nilai-nilai di masa lalu, seperti itu. Selanjutnya itu masuk ke teknik penghalusan. Exponential smoothing atau dalam bahasa Indonesia disebut dengan penghalusan eksponensial adalah suatu metode peramalan rata-rata bergerak yang memberikan bobot secara eksponensial atau bertingkat pada data-data terbarunya, sehingga data-data terbaru tersebut akan mendapatkan bobot yang lebih besar. Jadi dengan kata lain, semakin baru atau semakin kini datanya, semakin besar pula bobotnya. Hal ini dikarenakan data yang terbaru dianggap lebih relevan, sehingga diberikan bobot yang lebih besar. Parameter penghalusan atau smoothing biasanya dilambangkan dengan huruf A kecil atau alpha. Selanjutnya masuk ke rumus exponential smoothing atau penghalusan eksponensial. Rumusnya yaitu FT sama dengan FT kurang 1 ditambah A buka kurung DT kurang 1 dikurang FT kurang 1 tutup kurung, di mana FT itu artinya perakiraan permintaan yang sekarang. Jadi kalau misalkan ada permintaan sekarang, perakiraan permintaan sekarang itu masuknya ke FT dan FT kurang 1 itu permintaan yang lalu. Jadi untuk perakiraan permintaan yang lalu itu masuknya ke FT kurang 1, jangan sampai tertukar ya. Dan A itu konstanta eksponensial, DT kurang 1 itu permintaan yang nyata. Selanjutnya itu masuk ke metode-metode barometrik. Metode barometrik adalah pendekatan peramalan yang memanfaatkan indikator ekonomi dan bisnis sebagai predikator. Ini membantu dalam memahami dinamika ekonomi dan memprediksi perubahan berdasarkan informasi yang tersedia. Selanjutnya itu ada beberapa metode barometrik yang umum digunakan, yaitu meliputi indeks pembelian manajer atau PMI. PMI adalah indikator yang mendukung aktivitas bisnis dalam suatu sektor. Ini juga digunakan untuk memantau kesehatan ekonomi dan dapat memberikan sinyal awal tentang tren ekonomi. Rumus PMI yaitu jumlah pesanan baru ditambah inventaris dikurang pesanan belum terpenuhi. Selanjutnya ada indeks penjualan retail. Indeks penjualan retail mengukur tingkat penjualan barang konsumen. Ini juga dapat memberikan indikasi tentang permintaan konsumen dan kesehatan ekonomi. Rumus indeks penjualan retail itu mungkin bervariasi ya, tergantung bagaimana organisasi yang menghitungnya atau pada negaranya itu sendiri. Selanjutnya itu masih di metode barometrik, yaitu ada data produksi industri. Data produksi industri itu mencakup produksi barang dan jasa dalam sektor manufaktur dan industri. Ini juga digunakan untuk mengukur pertumbuhan sektor industri dan berpotensi mempengaruhi pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan.
Selanjutnya ada indeks harga konsumen atau CPI. CPI mengukur perubahan harga rata-rata sekelompok barang dan jasa yang sering dikonsumsi oleh rumah tangga. Ini juga membantu dalam memahami inflasi dan dapat digunakan untuk meramalkan dampak perubahan harga pada ekonomi. Pembahasan selanjutnya itu masih di metode barometrik, yaitu ada tingkat pengangguran. Tingkat pengangguran adalah indikator ketenaga kerjaan yang mengukur persentase orang yang tidak bekerja dalam angkatan kerja. Tingkat pengangguran yang tinggi dapat mengindikasikan masalah ekonomi. Selanjutnya ada data ekspor dan impor. Data ekspor dan impor mencerminkan aktivitas perdagangan internasional. Perubahan dalam perdagangan internasional dapat mempengaruhi ekonomi secara keseluruhan. Selanjutnya itu kita masuk ke model ekonometrika. Model ekonometrika adalah model peramalan yang menggabungkan data ekonomi dengan teori ekonomi. Ini juga digunakan untuk menganalisis dan memprediksi hubungan antara variabel-variabel ekonomi. Selanjutnya itu ada model regresi linier. Model regresi linier adalah salah satu bentuk dasar model ekonometrika. Ini digunakan untuk memodelkan hubungan linier antara variabel dependen atau tanda Y dan satu atau lebih variabel independen dan ditandai dengan X. Seperti yang dilihat di slide PPT halaman ini, yaitu ada rumus regresi linier sederhana ya, yaitu Y sama dengan A ditambah BX ditambah E. Selanjutnya itu ada regresi berganda. Regresi berganda adalah perluasan dari regresi linier yang memungkinkan penggunaan beberapa variabel independen. Adapun rumus regresi berganda yaitu Y sama dengan A ditambah B1 X1 ditambah B2 X2 ditambah Bn Xn ditambah E, yaitu yang artinya variabel dependen, X1, X2, dan titik-titik seperti yang terlihat ya di slide presentasi ini. Dan lambang Xn itu yaitu variabel independen, dan A itu intercept. B1, B2, dan Bn itu coefficient regresi gitu, dan E itu ya artinya tuh kesalahan. Selanjutnya itu model ARIMA. Model ARIMA adalah metode yang digunakan untuk meramalkan deret waktu stasioner atau data yang memiliki tren dan musim. Model ARIMA itu memiliki 3 komponen utama. Yang pertama ada AR atau auto recessive, yang kedua ada I integrate, yang ketiga ada MA atau moving average. Nah, ada juga rumus dasar ARIMA, yaitu ARIMA buka kurung P, D, Q tutup kurung. P itu yang artinya orde autoregressive atau bilangan bulat yang positif. D itu artinya derajat integrasi. Yang Q itu artinya adalah orde moving average. Nah, untuk lebih jelasnya kita akan menampilkan contoh model ekonometrika. Jadi contohnya itu Y sama dengan 10 ditambah 2X1 dikurang 3X2 ditambah 4X3 ditambah E. 10 itu yaitu pendapatan, X1 itu jumlah jam kerjanya yaitu angka 2, 3X2 itu adalah pengeluaran makanan, dan X3 itu yaitu angka 4X3, seperti itu. Selanjutnya ada peramalan input-output. Peramalan input-output adalah metode yang digunakan untuk memprediksi dampak perubahan dalam satu variabel terhadap variabel lain dalam suatu sistem ekonomi atau bisnis. Metode ini sering digunakan dalam analisis dampak ekonomi, perencanaan kebijakan, dan peramalan sektor industri. Peramalan input-output membantu dalam memahami bagaimana perubahan dalam satu sektor atau variabel dapat mempengaruhi variabel lain dalam ekosistem ekonomi atau bisnis. Selanjutnya itu slide terakhir adalah kesimpulan. Jadi kesimpulan dari presentasi
ini yaitu metode peramalan adalah alat yang penting dalam pengambilan keputusan bisnis dan perencanaan strategis. Jadi dalam presentasi ini kita telah menjelaskan beberapa metode peramalan yang dapat digunakan untuk memprediksi berbagai jenis data seperti peramalan kualitatif, analisis deret waktu, teknik penghalusan, metode barometrik, model ekonometrika, dan peramalan input-output. Nah, jadi seperti itulah teman-teman peramalan permintaan di dalam ekonomi manajerial gitu. Sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.